Supreme Martial God Technique. Bab 1941-1950. Bab 1941, Shuro Jahat Surgawi. Namun, saat jaraknya semakin dekat, Wu Yun akhirnya melihat mayat yang mati secara tragis di tanah di pintu keluar. Mayat, mengapa ada begitu banyak mayat di sini? Wu Yun berbisik kaget. Dengan kata lain, jika itu hanya mayat, itu mungkin tidak menarik banyak perhatian darinya. Yang benar-benar mengejutkan Wu Yun adalah pemandangan yang paling aneh. Meski banyak sekali mayat di sini, nampaknya mereka pernah mengalami huru-hara yang sangat berbahaya. Namun tidak banyak jejak pertempuran di sini. Tidak bisa digunakan terlalu banyak, bahkan bisa dikatakan tidak ada jejak pertempuran. Seolah-olah orang-orang ini terbunuh seketika. Namun tingkat kultivasi mereka tidak terlalu lemah, siapa yang bisa membunuh mereka secara instan? Pada saat ini, Wu Yun, yang menyadari ada sesuatu yang salah di sini, perlahan-lahan melambat. Meski pintu keluar tepat di depannya, dia tidak berani gegabah sedikit pun. Kemunculan di hadapannya mungkin disebabkan oleh orang yang super kuat. Raja Iblis Asura, dan leluhur berambut putih, mungkinkah itu salah satu dari mereka? Pikiran Wu Yun berpacu, membuat berbagai tebakan. Namun, tidak perlu menebak-nebak lagi. Hasilnya sudah ada di depan matanya. Sebab, barusan, seseorang tiba-tiba muncul di hadapannya. Meski pria ini terlihat sangat malu saat ini. Rambutnya acak-acakan dan terdapat beberapa luka di sekujur tubuhnya. Tapi lukanya tidak dalam, dan rambut acak-acakan itu hanya sekedar penampakan. Karena momentum kultivasinya masih sangat kuat dan stabil, serta masih berada di puncaknya. Orang ini tidak lain adalah Raja Iblis Sura. Tidak ada keraguan bahwa mayat-mayat di tanah semuanya mati secara tragis di tangan Raja Iblis Shuro. Apalagi saat ini tangan dan tubuhnya berlumuran darah. Sepertinya ada cukup banyak tanda-tanda kesurupan. Zap, kamu di sini. Suara Raja Iblis Sura terdengar suram. Sepasang mata yang muncul dari rambut acak-acakan menampakkan cahaya dingin yang membuat jantung orang berdebar kencang. Bahkan dengan tingkat kultivasi Wu Yun saat ini, dia tidak takut padanya. Namun, menatap mata seperti ini, aku masih merasakan sensasi kesemutan di kulit kepalaku. Mungkin, inilah perasaan yang ditimbulkan karena dihancurkan oleh kekuatan. Bagaimanapun, Wu Yun Cai baru saja akan menerobos 6 atau 9 kesengsaraan surgawi. Adapun Raja Iblis Sura, dia sudah setengah melangkah ke alam 7-9 kesengsaraan surgawi. Meskipun hanya ada satu alam malapetaka surgawi di tengahnya. Namun, semakin jauh ke belakang, kesenjangan perbedaan budidaya semakin lebar. Kesenjangan dalam satu bidang mungkin lebih besar daripada kesenjangan dalam semua bidang sebelumnya. Serahkan. Kamu telah melihat orang-orang ini di tanah. Jika kamu ingin hidup, serahkan batu abadi kubah surgawi dan manik zi pemakan jiwa yang kamu ambil dariku. Aku dapat mempertimbangkan untuk membiarkanmu mati dengan cepat. Jika kamu tidak membayar, aku akan membuatmu merasakan hukuman paling menyakitkan yang tak terhitung jumlahnya di dunia. Aku akan memberitahumu bahwa menyinggung perasaanku, Shuro, akan menjadi hal yang paling menakutkan di dunia. Suara Raja Iblis Sura sangat dingin. Ditambah lagi, dia tampak acak-acakan dan berlumuran darah. Itu semakin terlihat seperti keberadaan yang kerasukan. Terutama matanya, ketika dia melihat ke arah Wu Yun, tatapan itu tidak terlihat seperti dia sedang melihat orang yang hidup. Ini lebih seperti melihat orang mati. Mungkin, di dalam hatinya, dia sudah memposisikan Wu Yun sebagai orang mati. Seperti iblis tersembunyi yang asli, mereka tidak pernah menganggap Wu Yun sebagai lawan mereka. Tentu saja, dalam hal kemampuan bertarung sebenarnya, Raja Iblis Sura mungkin tidak sebanding dengan kekuatan tempur dari iblis tak terlihat. Pada saat ini, meskipun Wu Yun merasa sedikit takut di dalam hatinya. Namun dia juga cukup percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Dia tidak lagi seperti sebelumnya, menghadapi Raja Iblis Sura, dia tidak lagi memiliki kemampuan untuk menangkis. Jadi, setelah menenangkan diri beberapa saat, dia juga berkata dengan tenang, Raja Iblis Asura, karena manik zi pemakan jiwa ada di tanganku, itu milikku. Serahkan padamu. Tidak mungkin.
Adapun batu abadi kubah surgawi, itu bahkan lebih mustahil untuk memberikannya kepadamu. Jika kamu menginginkannya, maka datang dan ambillah. Ngomong-ngomong, bukankah kamu masih menginginkan tubuhku ini? Ayolah, selama kamu memiliki kemampuan ini, itu semua milikmu. Namun, saat itu saya mengalami 5 atau 9 kesengsaraan. Ketika tidak ada terobosan, Anda tidak dapat melakukan apapun terhadap saya. Sekarang, apakah Anda pikir Anda masih bisa mempertahankan saya? Kata-kata Wu Yun menembus jauh ke dalam hati Raja Iblis Shuro. Dia mencoba menangkap Wu Yun berkali-kali tanpa hasil, dan bahkan kehilangan Zibet pemakan jiwa. Mungkin ada banyak faktor termasuk kecerobohannya dan meremehkan musuh. Namun, bagaimanapun juga, ini memalukan baginya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, dalam hal martabat dan wajah, itu bahkan merupakan penghinaan paling telanjang terhadap kultivasinya yang kuat. Dia telah menyimpan masalah ini di dalam hatinya dan tidak mau menyebutkannya. Bahkan tidak mau memikirkannya. Namun, di luar dugaan, Wu Yun justru mengungkitnya atas inisiatifnya sendiri. Tanpa alasan apapun, penyebutan ini setara dengan menyalakan sumbu terakhir di hati Raja Iblis Sura. Kesuksesan besar, ledakan tanpa akhir. Pada saat ini, di dalam dada Raja Iblis Sura, sepertinya ada bola kemarahan yang bisa membakar seluruh dunia, dan itu melonjak dengan cepat. Amarah. Kemarahan yang tak tertandingi. Gelombang tingkat kultivasi yang menakutkan keluar dari tubuhnya. Kali ini, Raja Iblis Sura tidak siap menahan apapun terhadap Wu Yun. Seni bela diri, Sura jahat surgawi. Teriakan dingin dan pelan keluar dari mulut Raja Iblis Sura. Ini adalah suara yang terdengar seperti keluar dari mulut hantu di akhirat. Menakutkan, 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 kulit kepala saya mati rasa dan tulang punggung saya terasa dingin. Segera setelah itu, seluruh ruangan dipenuhi dengan aura dingin dan menakutkan ini. Pada saat ini, ruang tempat Wu Yun berada sepertinya tiba-tiba berubah menjadi dunia bawah. Dan di belakang Raja Iblis Sura, di atas kepalanya, sosok besar yang lebih menakutkan dari hantu perlahan-lahan mulai terbentuk. Wajahnya garang, mulutnya terbuka dan taringnya terbuka, serta pupilnya lebih besar dari lonceng tembaga. Berlumuran darah, tingginya 2 atau 3 kaki. Tubuhnya dibalut rantai setebal lengannya. Di tangannya ia memegang 2 palu raksasa yang dibalut rantai besi. Itu hanya digantung di atas kepala Raja Iblis Sura tanpa ada gerakan apapun. Namun, rantai besi di tubuhnya mengeluarkan suara gemerincing yang tidak dapat dijelaskan. Sungguh membuat jantung berdebar-debar mendengarnya. Setelah orang ini muncul, Wu Yun bisa merasakannya dengan jelas. Momentum keseluruhan Raja Iblis Sura meningkat lebih dari 2 kali lipat dari sebelumnya. Jika Wu Yun bisa menjamin dirinya sendiri sebelumnya, setidaknya dia bisa lepas dari tangan Raja Iblis Shuro dengan tenang dan tidak bisa dipatahkan. Namun saat ini, dia tidak berani menjamin hal itu. Karena, Raja Iblis Sura tiba-tiba menjadi lebih kuat. Itu sedikit lebih kuat dari yang dia duga. Sialan, dia telah menjadi jauh lebih kuat. Apakah ini seni bela dirinya, Tianxia Sura? Meskipun seni bela diri semacam ini bukan salah satu dari 10 seni bela diri terbaik di zaman kuno. Tapi, sepertinya aku mendengarkan kelonceng ilahi penciptaan. Saya telah mengatakan bahwa seni bela diri Tianxia Sura ini tampaknya tidak lebih lemah dari 10 seni bela diri utama manapun dalam hal kekuatan, tetapi atributnya keras dan tidak dikenali oleh dunia. Saya tidak berharap bahwa saya benar-benar dapat bertemu dengan seorang praktisi. Keberadaan seni bela diri Tianxia Sura. Saya khawatir, semua rencana saya salah. Hari ini akan menjadi pertempuran yang sangat mendebarkan dan sengit. Wu Yun diam-diam mengertakkan giginya. Gigi dan berbisik, mengepalkan tinjunya. Dia tahu bahwa dia masih meremehkan kekuatan Raja Iblis Sura. Bab 1942 Shuro dihancurkan. Kematian. Kata kematian yang begitu dingin hingga membuat kulit kepala mati rasa keluar dari mulut Raja Iblis Sura. Segera setelah itu, aura jahat dingin yang meresap ke sekeliling berkumpul dengan gila-gilaan menuju tempat Wu Yun berada, seolah-olah di bawah semacam bimbingan. Roar. Raungan rendah keluar. Mendongak, suara itu ternyata adalah sosok berdarah yang melayang di belakang Raja Iblis Sura.
Sosok Sky Demon Sura berwarna darah, yang lebih menakutkan dari hantu, keluar. Di saat yang sama, lengan raksasanya tiba-tiba terangkat. Bahkan palu rantai besi raksasa di tangannya terangkat tinggi di atas kepalanya. Ledakan. Palu raksasa itu jatuh. Ini menimbulkan suara ledakan luar angkasa yang memenuhi kulit kepala. Bang bang bang. Serangkaian serangan kritis terdengar, dan semua kekuatan menembus ruang dan menghantam tanah. Wu Yun merasakan tanah di bawah kakinya bergetar hebat. Segera setelah itu, retakan menakutkan yang terlihat dengan mata telanjang menyebar dengan cepat ke tanah. Sialan, apakah pukulan acak begitu menakutkan? Itu memang Shuro jahat surgawi. Seru Wu Yun, dan langkah naga dewa bela diri surgawi digunakan, dan dia mundur dengan gila. Setelah mundur puluhan meter, kekuatan serangan yang datang ke arahnya nyaris menghilang. Setelah Wu Yun mendarat, dia tidak berani menunjukkan tanda-tanda kelalaian. Baru saja, bahkan sebelum dia menggunakan metodenya, Raja Iblis Sura telah mengambil tindakan terhadapnya. Untungnya, dia bereaksi tepat waktu dan melarikan diri. Sekalipun satu langkah lebih lambat, konsekuensinya tidak terbayangkan. Saat ini, Wu Yun tidak berani menyembunyikan apapun. Dia minum banyak-banyak di mulutnya. Cara membunuh, pedang pembunuhan. Teknik rahasia seni bela diri Dewa Shuro, Neraka Shuro. Pembunuhan tanpa akhir. Tanpa ragu-ragu, Wu Yun langsung menggunakan kekuatan terkuatnya di kondisi terkuatnya. Menyerang. Seni bela diri Tao, pembunuhan tanpa akhir. Pedang pembunuh di tangannya ditebas di udara. Kekuatan membunuh yang mengerikan menyapu seperti gelombang pasang. Tapi dalam sekejap tekanan kursif yang dikeluarkan oleh Raja Iblis Sura langsung dipatahkan. Bunuh. Dengan raungan liar, dia menebas dengan pukulan mematikan yang tak ada habisnya. Energi pedang yang menakutkan, dengan momentum yang menguasai segalanya, menyerang Raja Iblis Sura. Cara membunuh. Hanya itu yang bisa kamu lakukan. Raja Iblis Sura mencibir dengan nada menghina, dan kemudian dia berteriak dengan keras. Rusak. Tianxia Sura di belakangnya menyerang lagi. Ledakan. Energi pedang, kekuatan tinju, bentrok di udara. Seluruh ruangan terguncang hebat. Segera setelah itu, kedua serangan tersebut menghilang. Kali ini konfrontasi keduanya berakhir imbang, tanpa ada pemenang yang terlihat. Namun, ekspresi Wu Yun menjadi lebih serius. Karena, dengan gerakan tadi, dia hampir menggunakan semua kekuatan yang bisa dia gunakan dalam metode pembunuhannya. Namun, Raja Iblis Sura baru saja menggunakan seni bela diri Tianxia Sura miliknya, serangan yang sangat biasa. Dengan kata lain, Raja Iblis Sura belum mengambil tindakan. Keterampilan seni bela diri Dao-nya belum digunakan. Di level Raja Iblis Sura, setidaknya dia telah menguasai lebih dari 3 seni bela diri Tao. Mungkin lebih. Tapi bagaimana dengan Wu Yun? Karena tingkat kultivasinya meningkat secara aneh dan bukan merupakan hasil budidayanya sendiri. Tapi untuk merebut tubuhnya. Oleh karena itu, saat ini kekurangannya terungkap. Kekurangan ini bukan berarti ada yang salah dengan kekuatannya sendiri. Sebaliknya, itu berarti kemampuan serangan lain yang berhubungan dengan kekuatan tidak dapat mengimbangi. Demikian pula seni bela diri Tao. Hingga saat ini, dia akan melewati 69 kesengsaraan surgawi, namun dia hanya memiliki satu keterampilan bela diri Tao. Bahkan Tao reinkarnasi hidup dan mati masih hanya memiliki satu keterampilan bela diri Tao. Dia tidak punya waktu untuk belajar lebih banyak seni bela diri Tao. Akibatnya, dampak nyata terhadap dirinya pasti akan sangat besar. Sial, aku tidak kekurangan apapun. Yang kurang dariku adalah cara menyerang. Meskipun momentum kultivasi Raja Iblis Sura secara keseluruhan jauh lebih tinggi daripada milikku saat ini. Tapi, aku memiliki seni dewa bela diri Taisang, saya masih punya dengan bonus Surah Hell, meski tidak sebaik dia, tapi tidak kalah dengan dia. Tapi, dalam hal metode serangan, saya jauh tertinggal, tidak, jika ini terus berlanjut, saya pasti akan melakukannya jangan menjadi lawannya. Pikirkan saja sesuatu. Pikiran Wu Yun berputar cepat. Dan pada saat ini, suara dingin Raja Iblis Sura datang dari sisi berlawanan. Kenapa, ini tidak akan berhasil? Apakah ini satu-satunya cara kamu bisa membunuh di tanganmu?
Haha, sayang sekali. Salah satu dari 10 seni bela diri terbaik di zaman kuno telah menjadi sangat lemah di tanganmu. Pukul. Namun, inilah hasil yang ingin aku lihat. Rasa sakitmu adalah kebahagiaanku. Semakin menyakitkan kamu, semakin bahagia aku. Seni bela diri Tao, penghancuran Shuro. Dingin sekali. Hampir seperti tulang suara dingin bergema di seluruh ruangan. Energi berdarah cerah dengan cepat mengembun pada palu raksasa yang dipegang di lengan kanan Tianxia Sura. Apakah kamu di sini? Seni bela diri Tao akhirnya ada di sini. Wu Yun berbisik diam-diam, dan pada saat yang sama, jantungnya bergetar hebat. Bukan karena dia takut, tapi gerakan Raja Iblis Sura ini benar-benar menakutkan. Di sekelilingnya, kekuatan semua roh jahat Sura Yin melonjak dengan gila-gilaan. Bajingan ini sebenarnya sangat kuat. Wu Yun mengertakkan gigi dan meraung. Pada saat yang sama, pembunuhan tanpa akhir mulai mengumpulkan kekuatan sekali lagi. Sebab, sejauh ini satu-satunya metode serangan yang bisa dia gunakan untuk melawan Raja Iblis Sura adalah yang ini. Tidak peduli itu adalah 3 telapak tangan penghancur dunia yang diwarisi oleh Dewa Binatang. Baik seni tombak api surgawi bela diri suci yang dapat dilakukan oleh Fang Tian Divine Halberd tidak dapat bersaing dengan seni bela diri Tao dari Raja Iblis Sura. Selain itu, tubuh energi saat ini, teknik anti cedera, dan tubuh suci abadi tidak dapat digunakan. Dia hanya bisa bersaing dengan pembunuhan tanpa akhir. Seni bela diri reinkarnasi hidup dan mati, yang merampas kehidupan, juga tidak bisa digunakan untuk melawan. Karena ini adalah metode serangan khusus. Itu tidak bisa digunakan sebagai kekuatan tempur sebenarnya untuk bersaing dengan orang lain. Merebut peluang hidup hanya bisa dibiarkan pada akhirnya, secara mengejutkan. Namun, barusan, Tianxia Sura dari Raja Iblis Sura mampu mengimbangi gerakan membunuh Wu Yun yang tak ada habisnya hanya dengan serangan biasa. Lalu bisakah seni bela diri penghancuran Shuro dan pembunuhan tanpa akhir ini dapat diblokir? Bab 1943 Keterampilan bela diri kedua, membunuh naga gila. Pada akhirnya, tidak banyak kejutan. Tidak bisa menghentikannya. Wu Yun sendiri mengetahui hal ini dengan sangat baik, dia tidak bisa menghentikannya. Raja Iblis Sura juga sangat jelas. Oleh karena itu, pada saat ini, wajah Raja Iblis Sura penuh dengan penghinaan dan penghinaan. Dia sama sekali tidak menganggap Wu Yun sebagai lawan. Di matanya, Wu Yun hanyalah seekor domba yang menunggu untuk disembelih di depannya. Dan faktanya memang demikian. Jika Wu Yun masih mempertahankan kondisinya saat ini, bahkan jika dia menggunakan serangan pembunuhan tanpa akhir nanti, saya khawatir dia juga akan langsung dikalahkan oleh jurus penghancuran Sura Raja Iblis Sura. Cedera serius tidak bisa dihindari. Hahaha. Raja Iblis Sura tertawa sangat arogan. Mati, mati, bajingan. Jika kamu berani mencuri zibet pemakan jiwaku, aku ingin kamu mati. Aku ingin kamu mati. Bajingan tua sialan. Wu Yun diam-diam mengertakkan giginya. Meskipun dia tahu dia kalah, dia masih ingin mati. Masih tidak mau menyerah. Pembunuhan tanpa akhir secara bertahap berkumpul. Namun, tekanan mengerikan dari Raja Iblis Sura telah menyelimuti dirinya sepenuhnya. Kali ini, bahkan serangan pembunuhan tanpa akhir pun tidak dapat mematahkan tekanan ini. Tekanan ini bahkan mencapai tubuh Wu Yun. Perasaan ini seperti ditahan oleh sepasang tangan raksasa. Sangat tidak nyaman. Bahkan pergerakan pun tampaknya tunduk pada beberapa pembatasan. Meskipun keterbatasan ini tidak terlalu terlihat jelas. Tapi Wu Yun merasa dia dibatasi di bawah tekanan ini. Pergilah ke neraka. Hancurkan. Pada saat ini, Raja Iblis Sura meraung dengan liar. Shuro itu dihancurkan dan dibom. Awalnya, itu hanya serangan bola energi berdarah. Namun saat ini, ia telah berubah menjadi telapak tangan raksasa yang berdarah. Selain itu, ruang di sekitarnya sepertinya tertutup oleh cahaya berdarah ini. Seluruh ruangan telah berubah menjadi darah. Bahkan neraka Shuro yang dibuat oleh Wu Yun sepertinya menghilang di bawah warna berdarah ini. Sial, kamu di sini. Wu Yun mengertakkan gigi dan menggeram, kekuatan membunuhnya yang tak ada habisnya telah terkondensasi. Namun, dia belum menggunakannya. Pasalnya,
Saat telapak tangan raksasa berdarah itu menyerangnya, ia menyadari bahwa ia masih meremehkan kekuatan Surami. Terlalu kuat. Jika dia benar-benar menghadapi Todoroki seperti ini, bahkan jika dia tidak mati, dia mungkin akan kehilangan separuh nyawanya. Tapi kehilangan separuh hidupmu di depan Raja Iblis Sura tidak ada bedanya dengan kematian. Tidak, tidak mungkin aku akan mati seperti ini. Bunuh, 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 bunuh. Wu Yun tiba-tiba meraung seperti orang gila. Tidak ada yang tahu apa yang dia teriakkan. Bahkan Raja Iblis Sura tercengang oleh Wu Yun. Namun tak lama kemudian, dia tertawa liar lagi. Haha bajingan, apa kamu gila? Bagus sekali, ini hasil yang kamu inginkan. Namun, dia tidak menyangka, juga tidak mengharapkannya sama sekali. Adegan selanjutnya membuatnya tercengang. Melihatnya, Wu Yun hampir mati total karena gerakan penghancuran sura miliknya. Pembunuhan tanpa akhir itu tidak bisa dihentikan. Tapi setelah Wu Yun meraung, kekuatan pembunuh di sekitar Wu Yun tiba-tiba menjadi sangat kuat. Kemudian dia langsung menerobos amplop paksaan Surami. Di saat yang sama, wajah Wu Yun dipenuhi dengan ekspresi gila. Segera setelah itu, orang itu bergumam lagi, saya tahu, ini dia, itu datang, Seni bela diri Dao, seni bela diri Dao saya yang kedua. Tanpa diduga, dalam keadaan seperti itu krisis hidup dan mati, aku benar-benar secara paksa memahami seni bela diri kedua dari metode pembunuhanku. Hahaha, terserah kamu. Pada titik ini, Wu Yun ekspresinya tiba-tiba berubah dingin. Kemudian dia meraung, cara membunuh, keterampilan bela diri kedua, bunuh naga gila itu. Raungan itu jatuh dan pedang panjang keluar. Pedang menari seperti naga. Dalam sekejap, gelombang kekuatan membunuh yang mengerikan dengan cepat berkumpul di depan Wu Yun. Dalam sekejap, naga gila setinggi puluhan kaki, dibentuk oleh pengumpulan kekuatan membunuh, muncul di depan Wu Yun dalam sekejap mata. Naga gila ini mengelilingi Wu Yun. Pada saat ini, Wu Yun merasa sepertinya ada energi naga samar-samar muncul di sekitarnya. Terlebih lagi, keterampilan bela diri kedua ini membawa lebih dari sekedar serangan yang lebih kuat. Itu menghilangkan semua tekanan dari Raja Iblis Sura. Pada saat yang sama, hal itu juga menyebabkan momentum Wu Yun secara keseluruhan meroket. Ia bahkan telah mencapai titik di mana ia hampir tidak bisa bersaing dengan Raja Iblis Sura saat ini. Setidaknya, itulah yang terlihat. Adapun perubahan Wu Yun, bahkan dia tidak bisa mempercayainya. Dia tidak percaya bahwa seni bela diri tingkat kedua, membunuh naga gila, benar-benar memberinya peningkatan yang begitu mendominasi. Dan itu bukan hanya Wu Yun. Bahkan Raja Iblis Sura tercengang dengan perubahan mendadak Wu Yun. Dia tidak pernah membayangkan Wu Yun tiba-tiba melakukan gerakan mengerikan seperti itu. Ledakan. Dan saat keduanya sedang bingung, serangan yang dilancarkan oleh kedua orang itu sudah saling pukul. Membunuh naga gila, dia langsung memukul telapak tangan raksasa yang datang ke arahnya. Saat ini, langit dan bumi sedang bergejolak, dan bumi berguncang. Seluruh dunia bawah tanah sepertinya mulai bergetar hebat karena hal ini. Tanah, termasuk kubah batu di atasnya, terguncang oleh sisa kekuatan dari dua serangan tersebut, menciptakan retakan yang mengerikan. Bab 1944 Bahaya dari Raja Iblis Sura. Terlebih lagi, bahkan Wu Yun dan Raja Iblis Sura tidak dapat menghindarinya. Keduanya dengan cepat mundur menuju kejauhan. Wu Yun tidak berani menolak sisa kekuatan ini. Raja Iblis Sura juga tidak berani. Namun, Raja Iblis Sura mungkin masih bertanya-tanya mengapa Wu Yun tiba-tiba melancarkan jurus sekuat itu, dan dia tidak terlalu memikirkan hal lain. Namun, Wu Yun tidak berpikir demikian. Sekarang, saat Raja Iblis Sura sedang bersantai, adalah kesempatan terbaiknya untuk melarikan diri. Keterampilan bela diri kedua tadi membantunya menyelesaikan krisis hidup dan mati tadi. Namun, itu masih belum cukup untuk mendukungnya bersaing dengan Raja Iblis Sura. Karena ini hanyalah seni bela diri pertama dari Raja Iblis Shuro. Selanjutnya, ia memiliki setidaknya dua seni bela diri Tao. Seni bela diri Tao, satu gerakan lebih kuat dari yang lain. Wu Yun tidak yakin untuk bersaing dengan dua gerakannya yang tersisa.
Saat dia menggunakan naga gila pembunuh barusan, momentumnya meningkat hingga tidak lebih lemah dari Raja Iblis Sura. Namun, itu sebenarnya hanya penampakan saja. Dalam hal kekuatan tempur sebenarnya, dia masih belum bisa mengalahkan Raja Iblis Sura. Terlalu kuat. Kemampuan bertarung Raja Iblis Sura yang sebenarnya jauh melampaui ekspektasinya. Dibandingkan dengan iblis yang tersembunyi, itu seperti langit dan bumi. Tidak heran Raja Iblis Sura begitu meremehkan iblis yang tersembunyi. Tentu saja, karena itu, alasan mengapa begitu mudah membunuh iblis yang tersembunyi itu mungkin karena Wu Yun berhasil menipunya 2 kali. Jika itu adalah konfrontasi langsung, pasti tidak sesederhana itu. Oleh karena itu, pada saat ini, Wu Yun sama sekali tidak ingin terus bertarung dengan Raja Iblis Sura dalam keadaan seperti itu. Sekarang, lebih baik berangkat dulu. Saat dia terpesona oleh kekuatan Yujin, dia tidak berhenti. Sebaliknya, dia mengawasinya dan sengaja terbang menuju pintu keluar tanpa mengeluarkan suara. Raja Iblis Sura masih tidak menyadari tindakannya. Sekarang, Wu Yun mendongak dan melihat bahwa dia sudah berada di bawah pintu keluar. Dengan kata berkode, dia segera mengerahkan kekuatan pada kakinya dan melompat. Tianwu Shenlongbu mendorong ke depan dengan seluruh kekuatannya, dan kecepatannya telah mencapai kondisi ekstrim. Dia bergegas keluar dari dunia bawah tanah dalam satu gerakan. Baru setelah Wu Yun bergegas keluar, Raja Iblis Sura bereaksi. Muridnya tiba-tiba menatap. Baru kemudian dia menyadari bahwa Wu Yun sebenarnya telah melarikan diri, tepat di depan matanya. Dasar bajingan, hentikan. Sambil mengaum, Raja Iblis Sura segera mengejarnya. Namun, Wu Yun langsung menarik kembali seluruh nafasnya setelah meninggalkan dunia bawah tanah. Hanya tersisa aura seni bela diri samar, yang digunakan untuk melindungi tubuh agar tidak tertekan oleh kekuatan aneh di Gunung Suefeng. Apalagi sebelum berangkat, ia sengaja meninggalkan bau tak sedap di pintu keluar. Untuk sesaat, Raja Iblis Sura tidak tahu ke arah mana dia lari. Meski waktunya singkat, kali ini cukup bagi Wu Yun untuk melarikan diri. Lagi pula, sebelum dia pergi, Raja Iblis Sura berada di dunia bawah tanah dan tidak melihat dengan matanya sendiri kemana dia melarikan diri. Pada saat Raja Iblis Sura keluar, dia telah menghilang. Raja Iblis Sura dibiarkan di tempatnya, mengaum dan membombardir tanpa pandang bulu. Kemarahan melonjak di tubuh Raja Iblis Sura. Dia tahu sudah terlambat untuk mengejar Wu Yun sekarang. Tidak bisa mengejar ketinggalan. Namun, dia enggan melakukannya. Jelas sekali bahwa mereka akan dibunuh, dan batu abadi langit surgawi serta manik zi pemakan jiwa akan diambil kembali. Pada saat itu, tubuh energi Wu Yun dapat ditelan dalam satu kali kejadian. Bantu dia secara langsung menerobos 7 atau 9 kesengsaraan surgawi. Namun, daging lemak di tangannya hilang begitu saja. Siapa lagi yang mau melakukannya? Faktanya, dia jelas bisa mempertahankan Wu Yun. Bahkan jika Wu Yun tiba-tiba menggunakan gerakan yang sangat menakutkan sehingga bisa bersaing dengan penghancuran sura miliknya, dia pasti akan menang. Bagaimanapun, dia masih memiliki 2 serangan kuat yang belum dia gunakan. Sayang sekali dia ceroboh. Memberi Wu Yun kesempatan untuk melarikan diri. Ah, bajingan, jangan biarkan aku menemukanmu, jangan beritahu aku di mana kamu berada, jika tidak, aku akan membunuh semua orang yang berhubungan denganmu. Aku akan membuatmu sengsara, aku akan membiarkanmu. Ada harga mahal yang harus dibayar untuk ini. Raja Iblis Sura meraung marah. Namun, setelah tinggal di tempat itu beberapa saat, dia pun meninggalkan tempat itu. Sekarang, dia telah memutuskan bahwa tidak ada gunanya terus berada di sini di tangan Wu Yun. Hal selanjutnya yang perlu dia lakukan adalah mencari keberadaan Wu Yun. Lihat di mana Wu Yun berada. Jika ada yang mengetahui keberadaan Wu Yun, dia akan membunuh siapapun dengan cara apapun. Setelah beberapa saat, Raja Iblis Sura melompat menjauh dari Gunung Suefeng. Di depan, Wu Yun berlari jauh-jauh. Bahkan jika dia yakin Raja Iblis Sura di belakangnya tidak bisa lagi mengejarnya, dia tetap tidak berhenti. Karena, dia bisa memperkirakan Raja Iblis Sura akan menjadi gila selanjutnya. Selain itu, saya akan mencarinya ke seluruh dunia. Kini,
hal yang paling ia sesali adalah tidak menggunakan nama samaran. Dia menggunakan nama aslinya, yang berarti selama Raja Iblis Sura pergi ke dunia iblis untuk bertanya, kebanyakan orang akan tahu bahwa dia ada di Istana Phoenix Emas. Bagaimanapun, dia memamerkan kekuatannya di kota Tianfeng dan membunuh 2 penguasa kota berturut-turut. Kemudian dia bergabung dengan Istana Golden Phoenix. Hal ini bukan rahasia lagi, bahkan hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Dan begitu Raja Iblis Sura mengetahui keberadaannya, berdasarkan pemahamannya tentang Raja Iblis Sura, orang ini pasti akan melakukan pembunuhan besar-besaran. Ketika saatnya tiba, seluruh istana Golden Phoenix akan menderita. Mungkin, tidak semudah itu bagi Raja Iblis Sura untuk menghancurkan istana Phoenix Emas sendirian. Namun, jika benar-benar sampai pada titik itu, begitu Raja Iblis Sura benar-benar menjadi gila, pasti akan sangat sulit bagi istana Phoenix Emas untuk bersaing dengannya. Oleh karena itu, Wu Yun harus segera kembali. Saya kembali kali ini untuk 2 tujuan. Beritahu Istana Golden Phoenix agar Jin Molly dapat bersiap menghadapi situasi ini sesegera mungkin. Kedua, setelah kembali, dia harus melahap semua ramuan yang dia dapatkan dari iblis tersembunyi yang dapat meningkatkan budidayanya dalam waktu sesingkat mungkin. Dengan kecepatan tercepat, biarkan kultivasi Anda mencapai titik melewati 6 atau 9 kesengsaraan surgawi. Hanya mereka yang telah berkultivasi melampaui 6 atau 9 kesengsaraan surgawi yang dapat memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Raja Iblis Shuro. Jika tidak peduli berapa banyak cara yang dia miliki, dia akan menghadapi kesenjangan kekuatan yang mutlak. Semuanya sia-sia. Sekarang, Wu Yun hanya berharap Raja Iblis Sura bisa mengetahuinya nanti. Saya juga berharap Jin Molly dapat memimpin Istana Phoenix Emas untuk melawan Raja Iblis Sura. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia harus meningkatkan kultivasinya dengan cepat dan menerobos 6 atau 9 kesengsaraan surgawi. Meskipun ini sepenuhnya karena dia menyeret Raja Iblis Sura. Namun, semua ini sudah pasti dan tidak dapat diubah. Saya hanya dapat menemukan cara untuk menebusnya. Bab 1945 Hal yang tidak terduga. Perjalanan yang panjang dan tanpa tidur. Wu Yun akhirnya mempersingkat perjalanan yang semula memakan waktu 5 hari menjadi 3 hari. Kembali ke Istana Phoenix Emas, Wu Yun langsung menemui Jin Molly tanpa mengganggu siapapun. Lalu, dia menceritakan keseluruhan kisahnya kepada Jin Molly. Setelah mendengar ini, ekspresi Jin Molly langsung menjadi sangat gugup. Dia menatap Wu Yun dalam-dalam, tapi dia tidak banyak bicara. Meskipun hatinya secara alami penuh ketakutan terhadap Raja Iblis Sura. Bagaimanapun juga, Raja Iblis Sura adalah dewa ganas yang terkenal di dunia iblis, dan kekuatannya tidak diragukan lagi kuat. Selain itu, dia, Istana Phoenix Emas, pernah berselisih dengan Raja Iblis Sura sebelumnya. Kali ini, saya khawatir hal itu akan menjadi pemicu konflik di masa lalu. Adapun Raja Iblis Sura, Jin Molly tidak akan pernah memprovokasi dia dalam keadaan normal. Bahkan sampai batas tertentu, dia akan berinisiatif menundukkan kepalanya. Bukan karena Jin Molly tidak memiliki martabat, tapi dia tidak mampu menyinggung perasaannya. Namun, setelah mendengar keseluruhan cerita apa yang dikatakan Wu Yun, dia tahu bahwa masalah ini sudah pasti terjadi dan tidak peduli seberapa banyak dia mengatakannya, itu hanyalah omong kosong. Tentu saja, dia juga memikirkan sebuah kemungkinan. Menurut apa yang dikatakan Wu Yun, Raja Iblis Sura datang ke Istana Phoenix Emas untuk membunuh Wu Yun. Jika mereka, Istana Phoenix Emas, berkompromi dengan Raja Iblis Sura, mereka akan langsung menyerahkan Wu Yun dan memperjelas posisi mereka. Kemudian, dia juga percaya bahwa Raja Iblis Sura tidak akan pernah menyerang Istana Phoenix Emas mereka lagi. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat Raja Iblis Sura, tidak akan mudah untuk melawan seluruh sekte mereka. Jika tidak, konflik saat itu sudah cukup bagi Raja Iblis Sura untuk menghancurkan Istana Phoenix Emas dalam satu gerakan. Tapi, apakah Jin Molly akan melakukan ini? Tentu saja tidak. Bagaimanapun, dia tidak begitu jelas tentang identitas Wu Yun. Namun, samar-samar dia bisa menebaknya. Lagi pula, terakhir kali sesuatu terjadi pada Wu Yun, bahkan makhluk super dari domain dewa pun datang. Dengan kata lain,
jika dia benar-benar berkompromi dengan Raja Iblis Sura dan menyerahkan Wu Yun. Setelah makhluk super di domain dewa mengetahuinya di masa depan, maka Istana Phoenix Emas mereka mungkin juga sangat terlibat. Tapi sekali lagi, bahkan tanpa lapisan ini, hanya karena Wu Yun membantu mereka memperbaiki pilar warisan, mustahil bagi mereka untuk menjual Wu Yun. Terlebih lagi, mendengarkan nada suara Wu Yun, sepertinya dia tidak memiliki kekuatan untuk menantang Raja Iblis Sura. Itu tidak tersedia untuk saat ini. Tuan Istana, jika Raja Iblis Shuro benar-benar datang, berapa lama kamu bisa menghentikannya? Wu Yun bertanya dengan serius. Aku tidak tahu. Jin Moli menggelengkan kepalanya, lalu berkata, pada saat itu, jika formasi perlindungan istana digunakan, tidak akan mudah bagi Raja Iblis Sura untuk menghancurkan formasi tersebut. Istana Phoenix tidak akan mampu menghancurkan formasi. Itu akan berdiri di dunia iblis selama bertahun-tahun dan selalu ada. Hanya saja pada saat itu, semua dukungan akan datang dari formasi perlindungan istana, dan semua dukunganku murid-murid di Istana Phoenix Emas tidak akan pernah bisa meninggalkan formasi lagi. Kamu. Pada titik ini, Jin Moli berhenti berbicara. Namun, meski dia tidak mengatakannya, Wu Yun bisa menebak apa yang ingin dia katakan. Dia tersenyum dan berkata, Tuan Istana, sejujurnya, jika saya benar-benar mengikuti apa yang Anda katakan, jangan khawatir, semuanya tidak menjadi masalah. Pada awalnya, saya takut Anda tidak akan bisa berhenti Raja Iblis Sura terlalu lama. Itu sebabnya kamu sangat khawatir. Tapi selama kamu bisa menghentikannya, beri aku waktu. Percayalah, itu tidak akan memakan waktu terlalu lama, dan aku akan membunuhnya. Apakah ini benar? Jin Moli berkata dengan serius. Semuanya benar, kepala istana percaya padaku. Wu Yun tersenyum, dan pada saat ini, suasana hatinya perlahan-lahan menjadi rileks. Selama Istana Phoenix Emas dapat menghentikan Raja Iblis Sura, Wu Yun akan memiliki keyakinan mutlak. Setelah menerobos 69 kesengsaraan surgawi, Raja Iblis Sura harus dibunuh. Oke, karena kamu sangat percaya diri, maka kali ini, aku, Jin Moli, akan menemanimu berjudi. Jin Moli mungkin terdorong oleh kepercayaan diri Wu Yun, jangan khawatir, aku serahkan padamu untuk saat ini. Selebihnya ya, serahkan padaku. Wu Yun berkata dengan tulus lagi, lalu berbalik dan melangkah pergi. Pergi ke retret istana bawah tanah tempat dia berada sebelumnya. Jin Moli tertegun sejenak, lalu melangkah pergi. Kalau dipikir-pikir, aku seharusnya mengatur bagaimana menghadapi Raja Iblis Sura yang mungkin menyerang Istana Phoenix Emas kapan saja. Adapun Wu Yun, dia bahkan tidak membuang waktu untuk membangkitkan naga kecil itu. Dia berlari langsung ke istana bawah tanah dan melangkah menuju ruang retret. Setelah memasuki ruang retret, dia tidak ragu sama sekali. Keluarkan secara langsung cincin penyimpanan yang diperoleh dari iblis tersembunyi. Kemudian benda itu terjatuh dengan keras, dan semua yang ada di dalamnya jatuh ke tanah. Sebagian besar dari hal-hal ini sangat berharga. Tapi kebanyakan dari mereka berada di luar jangkauan Wu Yun. Dia menggunakan kecepatan tercepat untuk mengambil materi surgawi dan harta duniawi yang dapat dia gunakan untuk membantu budidayanya. Setelah memilahnya secara kasar, saya mulai menjalankan teknik Dewa Bela Diri Taisang secara langsung. Lepaskan roh bela diri yang melahap. Sedangkan untuk Zibet pemakan jiwa, tidak diperlukan. Melahap energi materi surgawi dan harta duniawi, cukup memiliki roh bela diri yang memangsa. Manik si pemakan jiwa hanya digunakan untuk membantu melahap jiwa bela diri dan berfungsi sebagai jembatan media untuk melahap tingkat budidaya musuh. Selain itu, bagi Wu Yun, efek Zibet yang melahap jiwa ini tidak terlalu bagus. Di bawah pengaruh Devouring Martial Soul, sejumlah besar materi surgawi dan harta duniawi ditempatkan dengan rapi di bawah. Energi yang terkandung di dalamnya mulai dimakan dan diserap oleh Wu Yun dengan gila-gilaan. Wu Yun juga dengan cepat mengesampingkan semua pikiran yang mengganggu dan memasuki kondisi kultivasi tanpa gangguan. Tapi, sekali lagi, meskipun Wu Yun sangat percaya diri dengan Jin Moli, namun, hanya dia sendiri yang tahu persis apa itu. Meskipun jumlah material surgawi dan harta duniawi di cincin penyimpanan iblis tersembunyi sangat besar,
jika dia ingin menerobos, pasokan energi yang dia butuhkan pasti akan sangat besar. Faktanya, dia tidak yakin apakah dia bisa menerobos dalam satu gerakan. Paling banyak, 70% yakin. Tentu saja kepastian 70% ini hanya dalam keadaan normal. Saat ini, Wu Yun tidak akan pernah membiarkan hal ini terjadi. Dia harus memiliki kepercayaan diri yang sangat kuat pada dirinya sendiri. Dan terkadang, rasa percaya diri yang kuat seperti ini seringkali menjadi kunci untuk mencapai terobosan dalam kultivasi. Terlebih lagi, yang paling membuat Wu Yun tenang dan fokus berlatih dalam pengasingan adalah Jin Moli yang mengatakan bahwa selama formasi perlindungan istana digunakan, Raja Iblis Sura tidak dapat dikalahkan. Karena itu, dia masih punya waktu untuk berlatih. Waktu berlalu dan sekarang sudah 3 hari kemudian. Namun, saat Wu Yun sedang berkonsentrasi untuk mundur, Istana Golden Phoenix menjadi semarak. Tidak, atau lebih tepatnya, aku seharusnya gugup. Karena Raja Iblis Shuro ada di sini. Namun, Jin Moli sudah memberitahu semua murid Istana Phoenix Emas tentang semua ini. Tentu saja, Jin Moli tidak mengatakan ini tentang Wu Yun, tetapi memberikan penjelasan lain kepada para murid. Tapi justru karena ini, para murid Istana Phoenix Emas tidak begitu takut setelah melihat Raja Iblis Sura. Bagaimanapun, mereka sudah melakukan beberapa persiapan mental sebelum ini. Namun, termasuk Jin Moli dan bahkan Wu Yun. Semua orang di Istana Golden Phoenix tidak pernah menyangka bahwa semuanya tidak akan berjalan sesuai rencana mereka. Bisa juga dikatakan ketika Anda melihat pemandangan ini di depan Anda. Semua rencana yang telah disusun Jin Moli sebelumnya hampir dibatalkan. Tidak satu pun dari mereka. Bab 1946 Formasi Perlindungan Istana. Tak satu pun dari mereka mengira bahwa akan ada lebih dari sekadar Raja Iblis Sura yang datang. Tempat yang luas dan gelap, ratusan orang datang dari jauh dan langsung menuju gerbang Istana Golden Phoenix. Meski jumlah orang yang datang banyak, namun tingkat budidaya mereka juga tidak merata. Namun, tidak sedikit pula yang kuat. Bahkan ada beberapa makhluk yang kekuatannya tidak jauh lebih lemah dari Raja Iblis Shuro, dan telah mengatasi 6 atau 9 kesengsaraan surgawi. Dan pemimpin mereka adalah Raja Iblis Sura. Di Istana Golden Phoenix, semua murid tampak ketakutan. Jin Moli berdiri di depan bersama dekan dari 4 cabang. Melihat pemandangan ini, bahkan mereka merasa sedikit takut di dalam hati. Karena ini berarti rencana mereka gagal. Di kejauhan, suara-suara nakal dari kerumunan terdengar. Haha, ayolah, Istana Phoenix Emas. Ini adalah Istana Phoenix Emas. Ada begitu banyak hal baik di dalamnya. Raja Iblis mengatakan itu selama kita membantunya menerobos formasi pelindung istana dari Phoenix Emas Istana. Kalau begitu, kita bebas meminta apapun yang ada di dalamnya, kita rampok saja, dan serahkan sisanya kepada Raja Iblis. Raja Iblis itu perkasa, Raja Iblis itu perkasa. Serang, serang, hancurkan formasi perlindungan istana. Merampok Istana Phoenix Emas. Suara-suara ini jelas sampai ke telinga semua orang di Istana Phoenix Emas. Mendengar suara-suara tersebut, wajah Jin Moli menunjukkan sedikit amarah. Namun, yang lebih penting adalah kesepian dan sedikit kesedihan di matanya. Sepertinya setelah konflik terakhir dengan Istana Phoenix Emas kita, Raja Iblis Sura sudah mengetahui metode pertahanan kita. Dia mengetahui formasi pelindung istana kita, dan dia juga tahu bahwa sulit untuk menghancurkannya dengan kekuatannya sendiri. Formasi pelindung istana kita. Kali ini, dia benar-benar memanggil begitu banyak orang ke Istana Phoenix Emas kita. Jika semua orang bekerja sama, saya khawatir, bahkan jika kita menggunakan formasi pelindung istana, kita tidak akan bisa mampu bertahan lama. Jin Moli suaranya tidak terlalu keras. Namun, hal itu juga didengar oleh banyak orang di Istana Golden Phoenix. Masing-masing dari mereka memiliki ketakutan dan keputusasaan di wajah mereka. Namun, putus asa bukan berarti mereka menyerah. Segera, serangkaian teriakan tegas terdengar. Tuan Istana, tidak peduli apa hasilnya, saya akan hidup dan mati bersama Istana Phoenix Emas. Tuan Istana, tidak peduli seberapa kuat musuhnya, saya tidak akan mundur setengah langkah pun. Tuan Istana, berikan perintahnya, bagaimana cara bertarungnya,
beritahu kami lakukan saja. Bahkan jika itu berarti kematian, saya tidak akan pernah mundur selangkah pun. Ya, meskipun itu berarti kematian, saya tidak akan pernah mundur selangkah pun. Teriakan pengunduran diri yang keras keluar dari mulut para murid Istana Phoenix Emas. Berdiri di samping Jin Molly, para tetua cabang juga berkata dengan mata tegas dan berapi-api. Tuan Istana, buatlah keputusanmu. Tidak peduli apa keputusanmu, kami akan mematuhi pengaturanmu. Melihat orang di sebelahnya begitu bertekad, begitu rela hidup dan mati, bersumpah untuk hidup dan mati bersama Istana Phoenix Emas, hati Molly dipenuhi dengan emosi. Namun ketika saya tergerak, saya juga merasa tidak berdaya dan bersalah. Karena dia tidak memberitahu semua orang bahwa karena Wu Yun Raja Iblis Sura menyerang Istana Phoenix Emas mereka. Alasan dia menyebutkannya adalah karena dia telah menerima kabar bahwa Raja Iblis Sura tidak melepaskan dendamnya saat itu dan kali ini kembali lagi. Untuk merebut kekuatan warisan Istana Phoenix Emas mereka melancarkan serangan besar-besaran ke Istana Phoenix Emas mereka. Pada saat ini, dia juga memikirkan apakah dia harus mengatakan yang sebenarnya kepada semua orang. Katakan pada mereka ini salah Wu Yun. Namun, ketika kata-kata itu keluar dari bibirnya, dia menelannya lagi. Bukannya aku tidak mau mengatakannya, tapi aku tidak bisa. Sebab, mengenai Wu Yun, terlalu banyak hal yang terlibat. Terlebih lagi, masa tinggal Wu Yun di Istana Phoenix Emas tidak lama. Para murid tidak memiliki perasaan yang mendalam terhadap Wu Yun. Begitu terungkap, dia khawatir hal itu akan berdampak pada moral TNI. Saat itu, situasi Istana Golden Phoenix akan menjadi lebih sulit. Jadi, saya tidak bisa mengatakannya. Wu Yun, rencana kita salah. Aku harap kamu bisa keluar dari pengasingan segera. Aku akan mencoba yang terbaik untuk mempertahankanmu selama mungkin. Adapun para murid Istana Phoenix Emas, jika kamu ingin menyalahkan, lalu salahkan aku. Kali ini, aku, Jin Molly, tidak dapat membantumu. Jin Molly mengertakkan gigi dan berbisik di dalam hatinya. Lalu, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap ke kejauhan. Raja Iblis Sura dan yang lainnya telah mendekati gerbang Istana Phoenix Emas, dan jaraknya hanya 100 meter. Dengan jarak sedekat itu, mereka akan bergegas ke Istana Phoenix Emas dalam sekejap. Pada saat itu, bahkan formasi pelindung istana pun tidak akan berguna. Akhirnya, suara arogan dan dingin dari Raja Iblis Sura terdengar. Jin Molly, kamu tidak menyangka, aku di sini lagi. Kenapa, kamu belum mengaktifkan formasi perlindungan istana? Tahukah kamu bahwa formasi perlindungan istanamu tidak bisa lagi menghentikanku kali ini? Hahaha. Kali ini, aku akan membuat Istana Phoenix Emasmu lenyap menjadi abu, lenyap sepenuhnya ke dalam benua alam iblis. Setelah mendengar kata-kata ini, semua orang di Istana Phoenix Emas mengertakkan gigi dan diliputi amarah. Namun, meski mereka marah, ketakutan di wajah mereka tidak bisa disembunyikan. Selain kemarahan dan ketakutan, ada lebih banyak tekad. Mereka siap tampil sekuat tenaga. Ayo, Jin Molly juga meraung. Murid, dengarkan perintah dan atur formasi. Aktifkan formasi perlindungan istana. Suara menderu keluar dari mulut Jin Molly. Hampir di saat yang sama, para murid yang bertanggung jawab untuk mengaktifkan formasi pelindung istana terbang ke berbagai arah pada kesempatan pertama. Sebelum Raja Iblis Sura dan yang lainnya bergegas ke gerbang istana, seluruh Istana Phoenix Emas tiba-tiba bergetar hebat. Segera setelah itu, serangkaian suara gemuruh yang keras terdengar. Seolah-olah sebuah formasi besar telah diluncurkan hari ini. Sinar lampu merah melesat langsung ke langit dari lebih dari selusin formasi yang ditempatkan di seluruh Istana Golden Phoenix. Lusinan sinar cahaya merah ini berkumpul di kehampaan di atas. Tidak perlu, setelah setengah nafas, tirai lampu merah menyebar ke bawah, membentuk perisai merah. Seluruh Istana Golden Phoenix diselimuti. Aliran udara merah misterius beredar di Potomas. Ini adalah formasi perlindungan istana dari Istana Phoenix Emas. Bab 1947, katakan sejujurnya dengan jujur. Hehehehe. Serangkaian tawa dingin terdengar, itu adalah suara Raja Iblis Sura. Apakah kamu akhirnya mengaktifkan formasi pelindung istana?
Tetapi selain dari metode ini, kamu tidak punya hal lain untuk dilakukan saat menghadapiku. Ambil tindakan dan kumpulkan kekuatanmu untuk membantuku menghancurkan formasi. Di akhir kata-kata, suara Raja Iblis Sura semakin dingin. Mendengar suara Raja Iblis Sura, ekspresi Jin Molly menjadi lebih serius. Di depanku, sekelompok kultivator yang datang bersama Raja Iblis Sura seperti gerombolan mulai mengerahkan kekuatan mereka. Gelombang demi gelombang kekuatan budidaya melonjak ke langit dan berkumpul menuju Raja Iblis Sura. Dan Raja Iblis Sura juga telah merilis seni bela dirinya, Tianxia Sura Dao. Bayangan raksasa berdarah yang sangat menakutkan muncul di belakangnya. Saat ketika semua kekuatan berkumpul padanya, Raja Iblis Sura melambaikan tangan kanannya, dan sosok besar yang tergantung di belakangnya juga melakukan gerakan yang sama. Berdengung, raungan pelan terdengar. Pada saat ini, seluruh ruang di sekitar Raja Iblis Sura sebagai pusatnya tampak runtuh. Ada gelombang riak luar angkasa yang mengejutkan. Bahkan terdapat retakan yang terlihat dengan mata telanjang di beberapa tempat. Pada saat yang sama, pancaran energi berdarah terlihat menyembur keluar dari lengan kanan Tianxia Sura. Ledakan. Sinar cahaya meledak dan langsung mengenai perisai merah yang menutupi istana Golden Phoenix. Kedua gelombang kekuatan itu bertabrakan, menyebabkan gelombang riak mengerikan lainnya. Bagaimanapun, ini adalah formasi perlindungan istana. Tidak mudah untuk dikalahkan. Namun, sinar cahaya yang menyerang tidak langsung menghilang setelah satu pukulan. Sebaliknya, ini adalah serangan yang terus-menerus dan tidak terputus. Kedua kekuatan hampir menemui jalan buntu. Untuk sementara waktu, tidak ada perbedaan antara atas dan bawah. Namun, itu terlihat dengan mata telanjang dan semua orang mengetahuinya di dalam hati. Meskipun formasi perlindungan istana untuk sementara memblokir serangan Raja Iblis Sura dan lainnya. Namun jika terus berlanjut, hal tersebut tidak akan memakan waktu lama. Paling lama, ini akan memakan waktu tidak lebih dari 3 hari, dan formasi pasti akan rusak. Sekali formasi rusak, itu sama dengan kehilangan fungsi pelindungnya. 3 hari, paling lama 3 hari, 3 hari kemudian, Jin Molly, biarkan aku melihat bagaimana kamu masih berjuang. Raja Iblis Sura meraung keras. Di istana Golden Phoenix, Jin Molly dan yang lainnya tidak berkata apa-apa, semuanya dengan ekspresi serius. Waktu berlalu menit demi menit. Suatu hari, 2 hari. Akhirnya, hari ketiga tiba. Tidak ada kecelakaan, tidak ada keajaiban. Dalam formasi pelindung istana, di mana sinar cahaya Raja Iblis Sura menyerang, retakan kecil muncul. Meskipun retakan ini tidak dapat sepenuhnya mempengaruhi efek perlindungan seluruh formasi. Tapi segera, semua orang tahu bahwa formasi pelindung istana tidak akan mampu menahannya lagi. Di luar, tawa liar Raja Iblis Sura dan yang lainnya menjadi semakin keras. Di istana, hati Jin Molly dan yang lainnya menjadi semakin khusyuk. Mereka siap bertarung sampai mati. Karena mereka mengetahuinya di dalam hati mereka. Masih ada 1 hari terakhir, saat formasi dipatahkan. Di bawah pembantaian Raja Iblis Sura, kemungkinan kelangsungan hidup mereka hampir nol. Dan hati Jin Molly menjadi semakin gelisah. Dia awalnya mengira formasi pelindung istana bisa bertahan beberapa hari lagi. Tapi saya tidak menyangka itu hanya akan menjadi 3 hari yang singkat. Saat ini, yang dia pikirkan bukan hanya bertarung sampai mati, tapi rasa bersalahnya pun semakin berat. Dia tidak ingin mengatakan apapun tentang Wu Yun. Namun, saat ini, dia tidak ingin menyembunyikannya lagi. Karena hati nurani saya bermasalah. Meskipun dia adalah penguasa istana, nyawa murid-muridnya juga adalah nyawa. Awalnya, dia bersedia menanggung konsekuensinya dan menanggung semua kesalahan penyebabnya. Namun, di saat-saat terakhir, dia masih belum bisa melupakan hati nuraninya. Dia merasa bahwa dia harus memberitahu semua orang. Setiap orang harus diberi hak untuk memilih hidup dan mati. Jika mereka tidak mau memperjuangkan Wu Yun, maka dia akan mengambil inisiatif untuk menjadi perantara dengan Raja Iblis Sura atas nama semua orang, meminta mereka untuk datang kepadanya dan tidak membunuh orang lain. Bahkan jika dia mengorbankan martabatnya, dia tidak mau membiarkan hati nuraninya dikutuk selamanya. Pikirkan sejenak,
Jin Moli berbalik menghadap semua orang. Segera, dia memberitahu semua orang seluk-beluk masalah ini, kata demi kata, dengan cara yang sederhana dan jelas. Terlebih lagi, dengan jelas disebutkan bahwa semua ini dimulai karena Wu Yun. Dan untuk melindungi Wu Yun, dia menempatkan seluruh istana Phoenix Emas dalam kesulitan. Jika seseorang tidak ingin mempertaruhkan nyawanya untuk ini, dia bisa menyerah. Dia akan menurunkan tubuh dan martabatnya dan mengambil inisiatif untuk menjadi perantara dengan Raja Iblis Surah. Benar saja, saat mereka mendengar Jin Moli mengatakan yang sebenarnya, seluruh istana Golden Phoenix mendidih. Sebab, dalam ingatan mereka, Wu Yun sepertinya sudah lama tidak muncul. Ini adalah kali terakhir dia muncul dalam kompetisi pemilihan penerus penguasa istana. Setelah itu, dia tidak pernah muncul lagi. Tapi dia tidak menyangka bahwa dia akan secara tidak sengaja merebut tubuh Blood Shadow Demon, dan menyinggung Raja Iblis Surah karena hal ini. Di tengah kerumunan, semua orang membicarakan apa saja. Beberapa masih mendukung Jin Moli. Beberapa mulai mundur. Ada juga yang diam-diam memarahi Jin Moli karena memanfaatkan mereka. Jin Moli mendengar ini, tapi tidak banyak bicara. Karena dia tahu bahwa semua ini adalah kesalahannya. Dia bisa bertaruh pada dirinya sendiri, tapi dia tidak boleh bertaruh pada nyawa murid-muridnya. Namun, saat penonton semakin heboh, pendapat orang-orang mulai mengalami perbedaan besar. Huang Ren, yang berdiri di samping Jin Moli dan tidak pernah berbicara, mengambil langkah maju. Berkata dengan keras, "Semuanya, jangan terburu-buru mengambil kesimpulan untuk saat ini. Sekarang, apakah kita maju atau mundur? Masih terlalu dini untuk membuat keputusan. Diperlukan setidaknya 1 hari bagi Raja Iblis Surah untuk menghancurkan formasi." Baru saja, kepala istana juga berkata baiklah, Wu Yun telah berjanji sebelumnya bahwa dia akan menerobos 69 kesengsaraan surgawi dalam waktu singkat. Pada saat itu, dia akan memiliki kekuatan untuk melawan Raja Iblis Surah. Jangan khawatir tentang mengapa dia berani mengatakan bahwa dia telah menerobos. Dalam 69 kesengsaraan surgawi, kita akan mampu melawan Raja Iblis Shuro. Tidak satu pun dari ini yang penting. Yang harus kita lakukan sekarang adalah memperkuat keyakinan kita. Meskipun semuanya terjadi begitu tak terduga, kita harus tetap mempercayai ketua istana. Tidak peduli apa alasan ketua istana mengambil keputusan ini, kita harus menjaga keagungan ketua istana tanpa syarat. Phoenix, emas istana adalah milik kita, dan kita adalah satu kesatuan. Apakah kamu lupa? Apakah kamu berbicara tentang berbagi suka dan duka, berbagi hidup dan mati? Apapun alasannya, istana Phoenix emas kitalah yang menderita sekarang, jadi kita punya tanggung jawab dan kewajiban untuk memberikan kontribusi untuk ini, bahkan pengorbanan. Juga, penguasa istana baru saja mengatakan bahwa Wu Yun dapat menerobos dalam waktu singkat. Nah, sekarang saya punya rencana. Semuanya, harap bersabar untuk saat ini. Saya akan pergi ke istana bawah tanah untuk mencari Wu Yun. Mari kita lihat apakah dia dapat mencapai terobosan dalam kultivasi di hari berikutnya. Jika dia tidak bisa, maka ketika saatnya tiba, jika Anda ingin bertahan hidup dan tidak mau bekerja keras dan berjuang demi kelangsungan istana Golden Phoenix, kamu mungkin bisa pergi. Apa yang dikatakan Huang Ren masuk akal dan beralasan, dan dia berulang kali menekankan kehidupan dan kematian istana Golden Phoenix. Alasan mengapa semua orang mengabaikannya untuk sementara adalah karena Wu Yun. Tidak lama kemudian, gema terdengar satu demi satu. Oke, kalau begitu mari kita minta dekan kampus timur untuk melihat apa yang terjadi dengan Wu Yun. Orang itu selalu sangat jahat. Mungkin dia benar-benar bisa menciptakan keajaiban. Jika tidak berhasil, kita bisa memutuskan apakah akan melakukannya. Pergi. Istana Golden Phoenix. Di bawah suara-suara yang bergema ini, meskipun masih ada orang-orang yang tidak puas, mereka tidak mengatakan apa-apa lagi. Dan Huang Ren juga membisikkan beberapa kata di telinga Jin Moli, lalu melangkah menuju istana bawah tanah. Bab 1948 Metode Huang Ren. Di istana bawah tanah, Wu Yun mundur. Huang Ren berdiri di depan pintu batu tempat dia mundur, dan tidak membuka pintu batu itu untuk waktu yang lama. Karena,
dia bisa mendeteksi bahwa Wu Yun di dalam sedang mundur. Suasana internal stabil dan ada tanda-tanda pertumbuhan yang stabil. Meskipun dia hanya seorang praktisi kelas 1. Tapi dia juga dapat dengan jelas menyadari bahwa aura yang memancar dari Wu Yun semakin dekat untuk menjadi keberadaan transenden yang mencakup 6 atau 9 kesengsaraan surgawi. Apakah kita akan menerobos? Kita masih sedikit kekurangannya. Huang Ren berbisik pada dirinya sendiri. Dia tidak ingin mengganggunya, tetapi sekarang masalahnya sudah selesai, tidak ada cara lain. Ledakan. Suara gemuruh yang keras terdengar. Pintu batu dibuka. Meskipun Wu Yun sedang mundur, dia tidak mundur. Oleh karena itu, ketika pintu batu dibuka, dia segera terbangun dari latihannya. Membuka matanya, dia melihat Huang Ren. Ekspresi Wu Yun tiba-tiba berubah. Meskipun Huang Ren belum berbicara, Wu Yun bisa menebak beberapa petunjuk. Karena tidak seorang pun kecuali Jin Moli yang mengetahui bahwa dia sedang berlatih di Istana Phoenix Emas. Tapi sekarang Huang Ren lah yang datang, jadi sudah jelas alasannya. Din, apakah terjadi sesuatu? Wu Yun bertanya langsung tanpa ragu-ragu. Ini, Huang Ren tampak bingung dan ragu-ragu sejenak, lalu menceritakan keseluruhan ceritanya kepada Wu Yun. Setelah mendengar ini, wajah Wu Yun menjadi semakin jelek. Sambil menggertakkan giginya, dia berbisik, bajingan tua itu. Tapi segera, Wu Yun pulih dari keadaan ini. Karena dia tahu sekarang bukan waktunya untuk mempedulikan apapun, cara menyelesaikan masalah adalah yang terpenting. Dia harus tahu berapa banyak waktu yang dia punya. Dia mengangkat kepalanya dan bertanya, Din, berapa lama kamu bisa bertahan? 8 jam. Huang Ren mengertakkan gigi dan menjawab, apakah hanya ada 8 jam? Hati Wu Yun tiba-tiba menyusut. Kali ini jauh lebih singkat dari yang dia harapkan. Dia pikir dia masih punya beberapa hari untuk berlatih. Karena jika itu sesuai rencananya dan dia bekerja lebih keras selama 3 hari lagi, dia mungkin bisa berhasil menerobos dalam 1 kali kejadian. Tapi saya tidak pernah menyangka hanya tersisa 8 jam. Tetapi dalam 8 jam, sangat mustahil baginya untuk menerobos dalam kultivasi. Ini adalah tidak punya otak. Kecuali ada keajaiban. Tidak, meskipun itu adalah keajaiban, mustahil baginya untuk menerobos dalam waktu 8 jam. Ini sudah mustahil. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu yakin? Huang Ren bertanya dengan suara rendah ketika dia melihat ekspresi Wu Yun agak melenceng. Tidak. Wu Yun menarik napas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya perlahan. Lalu dia bertanya lagi, apakah mereka sudah berada di luar? Apakah ada cara lain untuk memikirkan? Tidak. Formasi perlindungan istana adalah satu-satunya cara Istana Phoenix Emas kita dapat bersaing dengan Raja Iblis Shuro. Kekuatannya, setelahnya semuanya, itu terlalu kuat. Kalau tidak, tidak ada cara lain. Hai, kecuali. Tiba-tiba, Huang Ren sepertinya memikirkan sesuatu, tapi mungkin dia berpikir itu tidak mungkin. Jadi, begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia tetap diam lagi. Tapi Wu Yun sangat tertarik. Dia secara alami segera menyadari kelainan Huang Ren. Lalu, dia berkata, Din, jika ada yang ingin Anda katakan, katakan saja. Kita telah mencapai momen kritis dalam hidup dan mati ini, dan tidak ada yang tidak bisa kita ambil risikonya. Dimanapun Anda dapat memanfaatkan saya, bicaralah saja. Jadi, itu karena Wu Yun menyadari ada yang tidak beres. Jika ini adalah operasi normal, Huang Ren tidak akan pernah ragu untuk berbicara. Oleh karena itu, dia menduga bahwa pikiran Huang Ren mungkin ada hubungannya dengan dia, dan terlebih lagi, itu tidak baik untuknya. Oh itu benar. Huang Ren menghela nafas dan mengangguk. Wu Yun, sebenarnya aku tiba-tiba memikirkan suatu cara. Itu juga sebuah ide yang datang kepadaku secara tiba-tiba. Bahkan kepala istana mungkin belum memikirkannya seperti ini. Tapi sama halnya, ideku ini, untukmu, aku khawatir. Pada titik ini, Huang Ren berhenti lagi. Din, beritahu aku. Paling-paling, mereka akan menyerahkanku kepada Raja Iblis Surah. Faktanya, aku sudah memikirkannya. Jika saatnya tiba, aku tidak akan pernah membiarkan Istana Phoenix Emas menguburku dengan aku. Jangan khawatir, aku akan membuat pilihan yang tepat, jangan khawatir.
Wu Yun menatap Huang Ren dengan tatapan tegas. Menurut apa yang dia pikirkan, apa yang hendak dikatakan Huang Ren tetapi ragu-ragu mungkin itulah masalahnya. Serahkan dia, lalu biarkan Raja Iblis Sura membawa orang-orang itu pergi. Namun setelah mendengar apa yang dikatakan Wu Yun, Huang Ren melambaikan tangannya berulang kali. Tidak, tidak, saya pikir Anda mungkin salah paham. Wu Yun, meskipun sumbu ini disebabkan oleh Anda, tetapi karena Raja Iblis Sura telah membawa orang ke sini, maka masalah ini tidak dapat diselesaikan lagi karena darimu. Karena, aku, Istana Phoenix Emas, mempunyai perseteruan lama dengan Raja Iblis Sura. Kali ini hanya dimulai karena kamu, tetapi tidak akan berakhir karena kamu, tetapi katakan, ketika semuanya berkembang sampai titik ini, salah satu dari kami, Istana Phoenix Emas, dan Raja Iblis Sura harus dilenyapkan. Selain itu, karena Tuan Istana telah membuat pilihan ini, kami tidak akan menyerahkanmu padamu apapun yang terjadi. Keluarlah dan melakukan hal yang tidak senonoh seperti ini. Lagi pula, itu semua berkatmu pilar warisan bisa diperbaiki. Apa maksud dekan? Wu Yun sedikit bingung ketika Huang Ren mengatakan ini. Namun keraguannya segera terjawab. Huang Ren perlahan mengatakan apa yang dia pikirkan. Setelah Wu Yun mendengar ini, dia tiba-tiba terkejut. Dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Jika dia setuju, dia memang punya keraguan tentang hal itu. Karena ini bertentangan dengan keinginan aslinya. Tapi kalau dia bilang tidak setuju, dia tidak bisa mengatakannya. Karena dilihat dari situasi saat ini, selain itu, sepertinya tidak ada cara lain yang lebih baik untuk menyelamatkan Istana Phoenix Emas. Bab 1949 Keputusan Wu Yun. Mungkin seperti yang dikatakan Huang Ren. Dia hanya pemicu kejadian ini, tapi bukan sumbernya. Namun, jika bukan karena dia sebagai pemicunya, maka masalah ini mungkin tidak akan pernah terjadi. Setelah selesai berbicara, wajah Huang Ren terlihat sedikit jelek. Karena ini bukanlah pemikiran batinnya yang sebenarnya. Melihat ekspresi malu Wu Yun, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Wu Yun, lupakan saja. Mari kita pikirkan cara lain. Jika tidak berhasil, kita bertarung saja dengan bajingan itu. Mungkin kita tidak bisa mengalahkan mereka, tetapi mereka tidak bisa. Jangan pernah berpikir untuk meninggalkan Istana Phoenix Emasku tanpa cedera. Saya setuju, Din, silakan pergi dan hubungi kepala istana. Saya akan menyerahkan urusan luar kepada Anda untuk sementara waktu, dan pergi sisanya padaku. Ikuti saja Tuan Istana. Namun begitu Huang Ren selesai berbicara, Wu Yun segera menjawab. Ini yang kubilang, bukan yang kumaksud dalam hatiku. Apalagi rencana ini belum tentu berhasil. Wu Yun, kamu, Din, aku sudah memutuskan. Berhasil atau tidak, aku sudah mengambil keputusan. Huang Ren ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Wu Yun tidak memberinya kesempatan untuk melanjutkan. Majulah darinya dan langsung ke intinya. Pergilah, tolong beritahu Tuan Istana, aku akan menunggunya di dekat pilar warisan. Setelah mengatakan itu, Wu Yun terbang langsung menuju pilar warisan tanpa menoleh ke belakang. Bahkan sekarang, dia masih agak berkonflik mengenai hal ini di dalam hatinya. Namun, dia tetap tidak ragu-ragu. Karena Jin Molly bersedia mengambil Istana Phoenix Emas untuk membayarnya, maka sebagai pemicu seluruh insiden, dia tidak bisa hanya duduk diam. Di luar istana bawah tanah, Huang Ren segera kembali ke tempat berkumpulnya Istana Phoenix Emas. Dalam formasi pelindung istana, retakan di area yang diserang semakin besar. Raungan arogan dan nakal dari Raja Iblis Sura dan lainnya juga terdengar dari waktu ke waktu. Melihat kembalinya Huang Ren, mata semua orang di Istana Phoenix Emas langsung tertuju padanya. Terutama para murid yang telah mundur sangat ingin bergegas maju dan bertanya kepadanya mengapa Wu Yun tidak keluar. Namun, Huang Ren adalah dekan cabang, tidak peduli betapa cemasnya murid-murid ini, mereka tidak akan berani bersikap sombong. Apa yang terjadi? Jin Molly bertanya ketika Huang Ren datang ke sisinya. Wu Yun dan Huang Ren tidak terlihat keluar bersama, dan matanya tampak agak kesepian. Karena dia juga menantikan keajaiban terjadi. Namun keajaiban tidak terjadi. Namun, ketika Huang Ren mendekati telinga Jin Molly,
dia memberitahu Jin Moli apa yang baru saja dia dan Wu Yun katakan. Ekspresi Jin Moli tiba-tiba berubah, dan dia bahkan tanpa sadar berseru. Apa? Melihat semua orang memandangnya, dia segera mendapatkan kembali ketenangannya. Kemudian dia berbisik, Huang Ren, terlepas dari apakah rencana ini layak atau tidak, biarkan Wu Yun. Tuan Istana, saya tahu apa yang ingin Anda katakan. Huang Ren langsung memotong kata-kata Jin Moli, dan melanjutkan berkata, saya membawa Wu Yun ke Istana Phoenix Emas, dan dia juga tumbuh di halaman timur saya. Saya mendoakan yang terbaik untuknya lebih dari siapapun. Tapi, ini sudah terkait dengan kelangsungan Istana Phoenix Emas. Aku juga tidak melakukan itu. Aku tidak ingin sampai pada hal ini. Saya tidak memaksanya, dan saya bahkan tidak ingin memberitahu Wu Yun tentang hal itu, karena saya tahu bahwa mengingat karakternya, dia mungkin akan setuju. Hanya saja situasinya mendesak pada saat itu, dan saya tiba-tiba mendapat ide ini. Aku membiarkannya tergelincir, dan sekarang. Oke, aku mengerti. Jin Moli memotong kata-kata Huang Ren lagi. Kemudian dia melihat orang-orang di belakangnya, semuanya, saya akan pergi ke istana bawah tanah. Saya akan menunggu sampai formasi rusak dan saya belum keluar. Jika Anda ingin bertarung, saya, Jin Moli, akan melakukannya bersyukurlah. Jika kamu ingin pergi, tidak ada yang bisa menghentikanmu. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Huang Ren dan dekan lainnya, dan berbisik, aku serahkan ini padamu. Melihat Jin Moli pergi, Huang Ren memiliki mata yang rumit dan tidak berkata apa-apa. Namun dekan lainnya tampak bingung. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Dia segera bertanya pada Huang Ren. Huang Ren ragu-ragu sejenak dan kemudian menjelaskan asal-muasal masalahnya. Mendengar hal tersebut, beberapa dekan lainnya pun terdiam. Beberapa orang menarik napas dalam-dalam dengan tatapan mata yang rumit. Di istana bawah tanah, Jin Moli berjalan menuju aula batu tempat pilar warisan berada. Pada saat ini, Wu Yun sedang berdiri di bawah pilar warisan yang memancarkan lingkaran cahaya samar, menatap pilar warisan. Wu Yun, ini tidak mungkin. Dekan Huang Ren pasti sudah memberitahumu tentang masalah antara Raja Iblis Sura dan aku di Istana Phoenix Emas. Kamu hanyalah pemicunya, dan kamu tidak harus mengambil semua tanggung jawab pada dirimu sendiri. Masalahnya sudah sampai pada titik ini, tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak. Sekarang, aku hanya punya satu permintaan. Setelah pergi, kuharap suatu hari nanti kau bisa membalaskan dendamku di Istana Phoenix Emas. Aku tahu bakatmu, dan aku tidak akan khawatir meninggalkan Qingshan. Cai Sao, selama kamu masih hidup, akan ada hari balas dendam untuk Istana Phoenix Emasku. Jin Moli berkata buru-buru, lalu melangkah menuju Wu Yun lagi. Wu Yun, kamu bisa memanfaatkan kekacauan ini dan pergi nanti saat kita bertarung. Jangan khawatir, meskipun aku dikalahkan oleh Raja Iblis Shuro, ini adalah kandangku. Jika aku bisa menahannya untuk sementara, itu tidak akan menjadi masalah besar. Dia pasti tidak akan punya waktu untuk menghentikanmu pergi dari sini. Mendengar kata-kata ini, hati Wu Yun tiba-tiba terasa panas. Berbalik ke belakang, dia menatap Jin Moli dengan mata menyala. Bahkan dia sendiri pun tidak tahu kenapa Jin Moli begitu baik padanya, terlihat jelas tidak ada persahabatan yang mendalam di antara mereka. Selain mengandalkan koneksinya, dia mengizinkan lonceng penciptaan ilahi untuk memperbaiki pilar warisan. Tapi, begitu saja, bisakah Jin Moli memimpin seluruh Istana Phoenix Emas mengambil risiko atas namanya? Namun, dia dapat mendengar bahwa kata-kata Jin Moli benar-benar tulus. Namun perkataan Jin Moli lah yang membuat satu-satunya konflik di hatinya hilang sama sekali. Dia memutuskan sepenuhnya. Dia harus melakukannya. Tuan Istana, ayolah, ikuti saja metode Dekan Huang Ren dan cobalah. Bahkan jika tidak berhasil, saya tidak menyesal. Setelah mengatakan itu, Wu Yun bahkan tidak menunggu jawaban Jin Moli. Dia melompat langsung dan menyerang pilar warisan. Tidak, Jin Moli berteriak dan ingin menghentikannya, tapi sudah terlambat. Bab 1950 menyerap kekuatan warisan. Garis keturunan, meledak. Wu Yun berteriak keras di udara,
dan kekuatan giok tulang Dewa Binatang langsung terpancar dari dantiannya dan melonjak keluar. Pada saat ini, dia sepenuhnya diselimuti oleh kekuatan yang diwarisi dari Dewa Binatang. Meski kekuatan ini masih belum cukup sempurna, ia sudah memiliki kekuatan penuh dari Dewa Binatang. Dibungkus oleh kekuatan Dewa Binatang, tubuh energi Wu Yun hampir mendekati ketiadaan. Berdengung, raungan pelan terdengar. Wu Yun langsung membentur pilar warisan. Di belakangnya, auman Jin Moli masih terdengar samar-samar. Dia sepertinya masih berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan Wu Yun. Namun, tidak ada jalan untuk mundur. Sekarang Wu Yun telah membuat keputusan ini, tidak mungkin untuk melihat ke belakang. Setelah bertabrakan dengan pilar warisan, dia bisa merasakan bahwa kekuatannya dilahap oleh pilar warisan dengan gila-gilaan. Dan kesadarannya menjadi semakin kabur. Dengan sisa tenaganya, dia meraung liar. Tuan Istana, bersiaplah untuk menerima warisan. Saat raungan itu turun, Wu Yun bisa merasakan gelombang kekuatan yang sangat menakutkan mengalir keluar dari pilar warisan. Kekuatan ini agak mirip dengan aura di tubuh burung botak. Namun, ia jauh lebih kuat dibandingkan burung botak. Namun, ini adalah perasaan terakhir yang bisa dideteksi Wu Yun. Setelah itu, dia benar-benar kehilangan kesadaran. Dia benar-benar menghilang ke dalam pilar warisan. Bahkan jiwa pun hilang. Seolah-olah telah sepenuhnya ditelan oleh pilar warisan, dan sepertinya menghilang begitu saja. Lihatlah dunia luar lagi. Aliran kekuatan yang menakutkan melonjak dengan hebat dari pilar warisan. Wajah Jin Moli penuh kesedihan, tetapi saat ini dia perlahan menjadi lebih serius. Meski dia tidak tahan, meski itu bukan niatnya, itu sudah menjadi fakta. Dia harus memperlakukannya dengan serius, jika tidak, dia sama saja dengan mengecewakan kerja keras Wu Yun. Di bawah tatapan serius, Jin Moli tiba-tiba melompat ke udara. Gelombang demi gelombang kekuatan juga melonjak keluar dari tubuhnya dengan gila-gilaan. Saat berikutnya, tangisan burung Phoenix terdengar di aula. Kekuatan burung Phoenix ilahi melonjak, dan seekor burung raksasa berukuran beberapa kaki, ditutupi warna merah, muncul di udara. Ini adalah wujud asli Jin Moli, Phoenix ilahi. Dan saat Jin Moli berubah menjadi tubuh aslinya, kekuatan yang mengalir dari pilar warisan mengalir ke arah Jin Moli dengan gila-gilaan, seolah-olah dibimbing. Kedua kekuatan itu bergabung satu sama lain. Dalam waktu singkat, terlihat jelas bahwa Jin Moli telah dibungkus dengan kekuatan yang sangat misterius dan agung. Kekuatan ini sepertinya adalah topeng cahaya dan perisai udara. Sangat misterius dan misterius. Tanda misterius yang terlihat dengan mata telanjang muncul di perisai cahaya. Di udara, Jin Moli terus mengepakkan sayapnya. Perlahan menyerap kekuatan rune itu. Dan kekuatan rune inilah yang disebut kekuatan warisan. Pada awalnya daya serap Jin Moli sangat nyaman dan stabil. Namun, dalam sekejap, kekuatan aneh lain terlihat muncul dari tubuh Jin Moli. Dan dengan munculnya kekuatan ini, sebenarnya secara langsung mencegah rune tersebut diserap oleh Jin Moli. Namun proses ini juga sangat singkat. Segera, kekuatan lain muncul dari pilar warisan. Saat kekuatan ini melonjak, kekuatan yang mencegah Jin Moli menyerap rune mulai melemah secara bertahap lagi. Kekuatan di baliknya adalah kekuatan Wu Yun yang diwarisi dari Dewa Binatang. Segera, dengan bantuan kekuatan Dewa Binatang Wu Yun, Jin Moli kembali ke jalurnya lagi. Dan ini juga metode yang dikemukakan oleh Huang Ren. Biarkan Wu Yun menggunakan kekuatan Dewa Binatang untuk membantu Jin Moli sepenuhnya menyerap kekuatan warisan. Karena tubuh Jin Moli bukan milik warisan Divine Phoenix Orthodox, dia tidak dapat memperoleh kekuatan warisan sepenuhnya. Kekuatan yang melonjak keluar dari tubuhnya dan mencegahnya menyerap rune diblokir oleh kekuatan darah di tubuhnya yang bukan milik warisan Divine Phoenix Orthodox. Tapi selama dia benar-benar mendapatkan kekuatan warisan, budidayanya akan meningkat pesat, dan dia bahkan mungkin melampaui Raja Iblis Sura dalam satu gerakan. Paling buruk, dia tidak akan lebih lemah dari Raja Iblis Sura. Itu sebabnya mereka membutuhkan Wu Yun. Wu Yun perlu mengorbankan dirinya sendiri dan menggunakan kekuatan Dewa Binatang untuk menekan kekuatan garis keturunan yang mencegahnya menyerap warisan. Bantu dia untuk sepenuhnya menyerap kekuatan warisan.
Tentu saja semua ini hanya dugaan saja. Tidak ada yang tahu apakah itu akan berhasil, atau hanya karena keinginan Huang Ren yang tiba-tiba. Bahkan Jin Moli sendiri tidak pernah memikirkan hal ini. Dan pada awalnya, mereka tidak memiliki banyak ilusi. Tapi saya tidak menyangka itu benar-benar berhasil. Setelah kekuatan Dewa Binatang muncul, meskipun tidak dapat membantu Jin Moli, dia berubah menjadi warisan garis keturunan Dewa Phoenix Ortodoks. Namun, itu juga sepenuhnya menekan kekuatan yang mencegahnya menyerap rune. Terlihat dengan mata telanjang, kekuatan rune berada di bawah berkah kekuatan Dewa Binatang. Ia bergegas menuju tubuh Jin Moli dengan gila-gilaan. Dan aura yang terpancar dari tubuh Jin Moli semakin kuat. Auranya dengan cepat mendekati Raja Iblis Surah. Namun, Jin Moli saat ini hanyalah seorang kultivator kelas 1. Ia bahkan belum mencapai 39 kesengsaraan surgawi. Jika dia ingin mengejar Raja Iblis Shuro, dia harus melewati 39, 49, 59, 69, hingga dia mendekati 79 kesengsaraan surgawi. Dan dengan kekuatan warisan dia menyerapnya. Dengan budidayanya yang melonjak pesat, kesengsaraan surgawi ke-39 telah tiba. Ledakan. Di atas langit, guntur berkumpul dan awan guntur bergulung. Tekanan guntur yang tak ada habisnya sungguh luar biasa. Seluruh istana Golden Phoenix diselimuti oleh tekanan guntur. 27 petir berkumpul di langit, dengan kekuatan yang menakutkan. Ledakan. Ledakan keras terdengar. Menembus formasi pelindung istana di Istana Phoenix Emas, menembus seluruh istana bawah tanah, dan meledakkan langsung ke arah Jin Moli. Tentu saja, pergerakan sebesar itu tentu saja membuat khawatir semua orang di dunia luar.